Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah dan seluruh nikmat-nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini di tanggal 10 bulan Mei 2025, Allah masih memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Tentu kita berharap mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap usaha kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, dan berharap Allah senantiasa memberi kita istiqomah untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, untuk terus bermulazamah dengan Al-Quran, dan menjadikan interaksi kita dengan Al-Quran menjadi gaya hidup yang baik tentunya, yang dengannya insya Allah Allah akan menghadirkan keberkahan dalam hidup kita, memberikan kita kemudahan dalam segala urusan insya Allah. Iznillah. Tentunya dengan segala kesibukan kita dalam rutinitas harian kita dari hari Senin sampai Jumat, kemudian nanti hadir hari Ahad yang mungkin hari libur bersama keluarga, kita sempatkan di hari Sabtu ini untuk terus bermulazamah dengan Al-Quran, terus berinteraksi, berharap menjadi pewarna keberkahan, pewarna kebaikan di sela-sela kesibukan kita insya Allah. Lalu salam kita hadiahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita, dan berharap pula kita dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang tua kita, keluarga besar kita, anak keturunan kita, cucu kita telah dikumpulkan bersama di surganya melalui wasilah Nabi Muhammad, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali majelis kita pada pagi hari ini, kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita akan masuk pada hari ini tadabbur Al-Quran. Tagline-nya masih sama, meskipun yang kita bahas agak sedikit berbeda ya. Kalau yang dulu itu sebagian satu ayat sampai akhir hayat, hanya saja karena sekarang kita masuk surat, jadi kalau ayat kayaknya nggak habis-habis ini kan? Lama. Maka ini mohon izin kita satu surat nih, satu surat untuk pekan ini, sebagaimana pekan lalu kita awali di surat An-Nas. Maka hari ini kita akan masuk kajian tadabbur dengan metode 5T. Kita masuk tahsin dulu, kemudian belajar teori bahasa Arabnya, kemudian menerjemahkan, menafsirkan, dan juga yang paling utama setelah kita belajar adalah mentadbikannya atau mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Baik. Langsung saja, boleh langsung dibuka di layarnya atau dari Al-Qurannya langsung. Ya, tapi kalau Al-Quran kayaknya lebih afdal karena ketika megangnya, kemudian membukanya, melihatnya, membacanya, setiap gerakan itu akan menghadirkan pahala. Tapi mungkin kalau saat ini berhalangan, kemudian cukup melihat dari layar pun tidak masalah. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari kita insya Allah. Ini kita baca dulu, ya. Ana baca dulu. Kemudian nanti kita akan sedikit jabarkan sebelum masuk pada penerjemahannya, teorinya ataupun yang lainnya. Baik, mohon izin membacakan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ
a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, ini ada 5 ayat dari surah Al-Falaq yang tentu ana yakin sepenuhnya sudah hafal semua. Hanya saja kita akan identify terlebih dahulu, bisa jadi apa yang sudah kita hafal ternyata masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam bacaan. Termasuk juga bisa jadi kita sudah hafal tetapi belum sampai pada apa esensi pelajaran yang bisa kita dapat dari surah ini. Maka dalam kajian ini kita akan melalui itu nantinya insyaallah dan berharap mendapatkan keberkahan, pelajaran ibrah dan juga kemuliaan dari surah Al-Falaq insyaallah. Kita masih pertama kita identify dulu. Ini tidak beda jauh dengan surah An-Nas kemarin ya, karena diawali oleh qul a'udzu. Pertama huruf qaf, maka dia berbeda dengan kaf. Maka jangan sampai membaca kul itu arti makan pakai kaf. Kul. Tetapi pakai qaf ya maka diisti'alakan, ditebalkan dan dia punya sifat lainnya yaitu qalqalah. Ul tebal ya, bukan kul. Ya. Kemudian hamzah dengan ain, hamzah dengan ain pasti harus berbeda. A jelas ya, a. Sedangkan ini a'u. Kemudian huruf zalnya digigit ujung lidahnya, zu bukan ju. A'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian di sini di akhir setiap ayat ya, di akhir setiap ayat ini adalah huruful halqi. Huruf halqi ada 5 ya, seperti ayat yang juga 5, yaitu qadbu jadin atau baju di toko, ya, baju di toko, ba, jim, dal, ta, dan qaf. Nah, kalau kita lihat di akhir ayat ini akhirnya qaf, ayat kedua qaf, kemudian ba, dal. Nah, 3 huruf ini qaf, ba, dal ini harus diqalqalahkan atau dipantulkan. Maka enggak boleh membaca qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kalau falaq ini beda. Ya. Tetapi harus dipantulkan. Kita ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Mantul dan dia kenapa mantul? Karena qalqalah. Kemudian dia juga punya sifat namanya isti'ala, yaitu ditebalkan. Maka bukan falaq tapi falaq dinaikkan. Kita ulangi yang pertama sambil dicoba ya Ibu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Dipantulkan dan jangan ditahan ya. Jangan sampai falaq salah. Ya, kalau ditahan nanti beda susunan hurufnya. Karena ini qafnya tidak ada tasydid maka langsung dipantulkan. Ya. Dan enggak perlu ditekan. Falaq. Nah, ini salah juga. Biasa aja. Birabbil falaq langsung mantul dan ditebalkan. Untuk qaf ya. Lanjut. Di sini ada ikhfa, nun mati ketemu shin ikhfa. Ya, samar dan dengan nada atau dengan bacaan dengung yang dipanjangkan. Enggak boleh buru-buru. Min syarri shinnya nyebar. Ya, bukan sari ya. Apalagi sari rasa ya, beda lagi ya. Min syarri ma khalaq. Sama dengan pak tadi, mantul langsung ditebalkan. Min syarri ma khalaq. Baik. Kemudian ayat selanjutnya hampir sama dengan ayat kedua. Ada syarri. Pastikan shinnya itu tafasyi, yaitu disebarkan semua udara di rongga mulut. Ya.
Jadi kayak kita ngusir ayam itu ya. Diusir ya. Baik, kita ulangi. Min syarri ma khalaq. Baik, pastikan ikhfa'nya samarnya dapat, shinnya menyebar, kemudian qafnya mantul dan tebal. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Kalau ini hanya qalqalah saja tanpa ditebalkan. Ya, kita ulangi. Wa min syarri bukan go ya, bukan gi, tapi gha. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza, tadi idza ya, du ini za, ujung lidah digigit. Idza bukan ija ataupun izza, salah. Tapi idza digigit. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab langsung dipantulkan ya, tidak perlu ditebalkan, dipantulkan langsung. Kemudian wa min syarrin. Nah, di sini ada nun yang bertasydid, enggak boleh buru-buru seperti An-Nas kemarin ya. Ini punya hukum gunnah. Dengungannya harus panjang. Wa min syarrin nafas. Ditahan karena tasydid. Munfanya sama dengan dza. Fa sama dengan dza yaitu ujung lidah digigit. Nafasa. Fati fil 'uqad. 'Uqad. Ain ya sama a'u. Fil 'uqad. Terakhir, wa min syarri. Nah, langsung huruf nya tipis dan bersih. Hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Baik. Dalnya juga sama dengan dal di atas ya. Dipantulkan saja, kemudian tanpa ditebalkan. Zanya apa? Zanya digigit ujung lidahnya seperti za yang ayat ketiga ataupun fa yang ayat keempat. Huruf h-nya pasti harus tipis. Bukan h. Jadi jangan sampai wa min syarri hasidin idza hasad, bukan. Tapi baik. Ini untuk tahsinnya. Ada yang mau nyoba sebelum kita masuk kepada penjabaran selanjutnya? Ada Bu Tatu, Bu Buti, Bu Nung, atau kita menunggu pembaca abadi mendung? Boleh Ustadz, saya coba. Oh, alhamdulillah. Silakan Bu Tatu, barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minos bukan minos tapi mina. Ya, dia istifal mendatar. Minas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik, sudah bagus. Ya. Meskipun nantinya mungkin bacanya agak cepat ya. Mungkin lagi zikir kan biasanya dibaca cepat. Tapi pastikan apa yang kita identify tadi, apa yang kita telah tadi, tidak mengurangi bacaan dari hukum tajwidnya ataupun dari makhraj ataupun dari sifat hurufnya.
Baik, barakallahu fiik, syukran Ibu Tatu. Mudah-mudahan Mudah-mudahan apa yang apa yang dibaca dibaca memberikan memberikan keberkahan baik yang baik yang membaca membaca ataupun yang ataupun yang mendengarkan. mendengarkannya. Untuk Untuk ibu ibu lain, lain, tadi tadi sambil sambil mendengar mendengar sambil boleh sambil coba boleh ya. coba ya. Karena kalau kita coba satu-satu nanti habis waktunya, kita akan banyak pembahasan. Saya dari kemarin pengen mencoba merangkum, ternyata tetap saja slide-nya 38 slide juga. Maka kita berusaha untuk menyesuaikan waktunya 2 jam ataupun 1,5 jam ini nanti tidak berasa karena akan banyak hikmah pelajaran yang akan kita ambil insyaallah. Baik, mohon izinnya kita akan masuk sejenak tentang ada apa dengan Al-Falaq ini ya. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang penerjemahannya, kita akan masuk sedikit tentang muqaddimah dari surat tersebut. Baik. Kemarin kita bahas An-Nas ya, mudah-mudahan masih ingat kenapa surat An-Nas itu penting. Maka di pembahasan hari ini yaitu kenapa surah Al-Falaq itu sangat penting. Ya, dan pentingnya ini nanti kita hanya ambil clue ataupun globalnya, dan tentu masing-masing harus bisa menjabarkan nanti ketika sudah tuntas. Ya. Kita sebutkan secara globalnya. Nah, masing-masing bisa menjabarkan nanti dari global poin-poin global ini di akhir setelah belajar bersama ini insyaallah. Pertama, kenapa surah Al-Falaq itu sangat penting? Pertama, karena dalam surah ini mengandung perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengandung perlindungan langsung dari Allah. Meskipun tadi kita belum masuk mana perlindungannya, nanti kita bahas bagaimana perlindungan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimaksud perlindungan ini? Kedua, selain datang perlindungan langsung dari Allah, ternyata yang dilindungi adalah dari kejahatan yang nyata ataupun yang tersembunyi, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ya. Tahu dari mana? Nanti akan kita lihat mana yang nampak dan mana kejahatan yang tidak nampak yang tersurat ataupun yang tersirat dalam surah Al-Falaq ini. Kemudian yang ketiga, secara runut ya, dari 5 ayat tadi ternyata memuat ya doa perlindungan dari 4 bahaya besar. Ya. Baik itu yang nyata ataupun tidak nyata, ternyata yang nyata dan tidak nyata itu termasuk bagian dari 4 bahaya yang besar. Yang setiap hari dan saat ini pun mungkin kita hadapin. Dan kita menyadari kita tidak mampu untuk menghadapinya dengan sendiri karena kita makhluk yang lemah, kecuali ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kenapa Al-Falaq sangat penting? Karena menjadi bagian dari bacaan-bacaan ruqyah dan zikir harian yang seharusnya kita komitmenkan untuk menjadi kebiasaan kita. Ya, dan alhamdulillah di pondok kita juga kita biasakan ini tiap pagi sore itu wajib untuk membaca zikir pagi sore. Ya, termasuk di keluarga juga. Ya. Di rumah contohnya ketika di pondok, alhamdulillah ya, kita biasakan. Ini untuk motivasi ya, bukan untuk sum'ah wadaria. Ya. Dan semoga menjadi kebiasaan kita juga. Setelah kita belajar An-Nas kemarin tentang dahsyatnya An-Nas, sekarang Falaq, maka harusnya selesai atau lepas dari kajian ini menjadi kebiasaan kita untuk membaca Al-Falaq. Baik dalam sholat ataupun dalam zikir harian. Dan di dalam Al-Falaq juga mengajarkan tentang esensi tawakal, pentingnya tawakal dan ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas mana tundukannya ataupun tawakalnya tersebut. Kemudian kalau kita jabarkan lagi yang keenam adalah mengasah kesadaran spiritual dan mental. Esensi yang mendalam ternyata menyadarkan kita tentang pentingnya spiritual kita dan mental kita, mental health, ya, kesehatan mental kita ternyata ada juga dalam surah Al-Falaq. Nah, kemudian yang di atas sini. apa Ibu? Boleh nggak? Oke, mohon izin, mungkin di mute dulu yang lain. Kemudian kita juga memberi harapan di tengah kegelapan.
Kegelapan ini sebenarnya nanti kita akan jabarkan panjang ya. Gelap malam ataupun gelap yang lainnya. Tapi di balik itu semua, ternyata ada sesuatu yang tersirat dari Al-Falaq ini, ada harapan yang Allah berikan. Allah sampaikan dalam kegelapan dunia, kegelapan hati, kegelapan malam, itu semuanya ada harapan dari surah Al-Falaq tersebut. Kemudian terakhir, memang surahnya pendek. Surahnya pendek, ada 5 ayat saja dan beda-beda semua. Tapi penuh dengan makna yang harus kita gali, dan mudah-mudahan makna-makna tersebut akan kita dapatkan di kajian yang singkat ini, insyaallah. Nah, ini rangkuman kenapa Al-Falaq ini sangat penting dan harus kita pahami. Bukan hanya sekedar hafal, tapi kita resapi setiap kalimatnya, setiap katanya, sehingga betul-betul kita mendapatkan apa yang Allah inginkan dari surah Al-Falaq tersebut. Ya. Kita lanjutkan. Sebab turunnya tentu sama sebab turunnya yang kita bahas kemarin, yaitu ini turun berbarengan dengan surah An-Nas, satu paket, maka disebut surah Al-Mu'awwidzatain. Apa itu? Yaitu tentang kejadian sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Ini ana samakan dengan An-Nas kemarin. Ya, karena sudah kita bahas, maka kita baca saja. Yang mana Nabi pernah disihir sama oleh orang Yahudi. Siapa namanya? Labib bin Al-A'sam. Ya. Kemudian sampai membuat beliau menghayal sesuatu yang padahal tidak terjadi. Akhirnya Allah turunkan Al-Mu'awwidzatain, 2 ayat surat perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan Nas. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin, dan hadisnya sahih dari Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kita buka langsung secara detail pelakunya. Ini secara sejarah ya. Labib bin Al-A'sam dari Bani Quraik, dari seorang Yahudi Madinah. Ya, Yahudi yang ada di Madinah. Media sihirnya apa? Yaitu rambut. Ya, rambut yang diikat dengan 11 buhul ikatan. Ya, berarti yang kita bahas kemarin, sihir itu biasanya akan ada medianya. Ya, mungkin sudah diruqyah nggak sembuh-sembuh. Nah, kenapa? Bisa jadi buhulnya, ikatannya belum dilepas. Nah, begituan Nabi SAW. Beliau ketika kena sihir, akhirnya setelah turun surat Mu'awwidzatain, kemudian Allah perintahkan melalui Jibril untuk melepas buhul. Ya. Kemudian beliau punya efeknya apa? Berhalusinasi, kemudian fisik beliau lemah. Nah, maka turunnya An-Nas dan Al-Falaq ini satu paket, ya, menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, karena dengan 2 surat ini menjadi pelindung, bahkan menjadi wasilah kesembuhan dari sihir. Baik, Falaq, kalau akan kita bahas nanti, itu adalah perlindungan dari kejahatan luar. Nah, yang akan kita bahas ini secara umum, Falaq itu yang kita bahas tadi, ada kejahatan yang nyata, yang tidak nyata. Berarti ada kejahatan besar nih. Tapi ini secara umum adalah kejahatan yang eksternal, dari luar diri kita. Sedangkan An-Nas yang kita pelajari kemarin adalah kejahatan yang datang dari diri kita, dari internal. Ya. Baik, mudah-mudahan ini yang Anas tidak lupa ya. Kalau lupa mungkin nanti bisa lihat rekamannya, karena udah kita share atau kita tampilkan di YouTube supaya akan sinkron dengan apa yang kita bahas di hari ini, insyaallah. Baik, apa hikmah turunnya surah Al-Falaq? Di antara hikmahnya, satu, menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia. Ya, beliau adalah manusia, dan itu disebutkan banyak dalam ayat Al-Quran ya. Di antara contohnya adalah Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, ila akhir ayat di akhir surah apa itu? Surah akhir itu Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi di akhir surah. Katakanlah aku adalah manusia seperti kalian. Dan nyatanya yang kita bahas tadi, turunnya Al-Falaq itu beliau dalam kondisi kena sihir. Ya, nggak mungkin kena sihir kalau beliau adalah seorang malaikat ataupun seorang yang bukan manusia. Nah, maka turunnya Al-Falaq ini menegaskan beliau adalah manusia sebagaimana kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan cara berlindung dengan cara yang benar. Ya. Tentunya kita tidak lepas dari kejahatan, tak lepas dari ancaman dan lain.
Maka ada orang yang dia mencari perlindungan dengan cara secari kertas. Ya, taruh di atas lemari, taruh di atas pintu, atau mungkin taruh di dompet. Nah, itu adalah cara yang salah. Maka turunnya ayat ini hikmahnya Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya Rasulullah SAW bagaimana cara berlindung yang benar, yang syar'i, yang diridhai oleh Allah SWT. Kemudian memberi solusi syar'i terhadap sihir dan gangguan. Kalau ada gangguan dari sihir, gangguan dari jin, ya, maka Allah menghadirkan solusi dengan turunnya Al-Falaq. Kemudian selanjutnya mengangkat pentingnya doa. Ya. Artinya dalam turunnya Al-Falaq ini Allah ingin menghadirkan pentingnya kita berdoa, pentingnya menjaga tauhid dalam setiap musibah. Kenapa? Karena banyak orang yang dia kena musibah. Hari ini kena musibah, tapi kemudian hilang tauhidannya. Kenapa? Karena bisa jadi dia mengaitkan musibah dengan hal-hal yang mengandung kesyirikan. Atau dia kena musibah, tetapi dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan Al-Falaq supaya kita belajar kembali bagaimana cara berdoa, bagaimana cara menjaga keimanan kita ketika kita kena musibah. Kemudian hikmah lainnya membuka mata akan bahaya penyakit hati. Ya. Menyadarkan diri kita ada orang yang hasad dan itu mendatangkan bahaya kepada orang lain. Ternyata hasad itu nantinya kita bahas itu adalah sebuah penyakit yang menggerogoti seseorang. Efeknya bukan rusak diri orang yang iri dengki, tetapi juga kepada orang lain. Makanya Allah hadirkan Al-Falaq supaya kita mendapatkan perlindungan. Baik. Kemudian secara global Al-Falaq diturunkan untuk menunjukkan bahwa perlindungan sejati hanya ada pada Allah. Perlindungan sejati hanya pada Allah. Ya. Agar umat Islam tidak mencari perlindungan selain kepadanya. Kalau sudah ada Allah, nggak perlu mencari perlindungan selain Allah. Serta menjadi pedoman abadi dalam menghadapi segala bentuk kejahatan. Kalau kedepannya, hari ini, besok, lusa, pekan depan, bulan depan, dan selanjutnya ada kejahatan yang semisal atau lebih besar, maka kita punya pedoman yang bisa kita gunakan untuk diri kita ataupun kepada keluarga kita dari kejahatan tersebut. Baik yang menimpa fisik ataupun dalam mental kita atau secara spiritual. Nah, ini kan sangat penting sekali kita belajar memahami, meresapi, mendalami, mentadaburi setiap kata, setiap surah, setiap ayat yang ada dalam surah Al-Falaq. Baik, ini mukadimah ya, masyaallah. Ini baru mukadimahnya. Kita akan masuk sekarang mendalami arti makna perkataan. Oh, mohon maaf ini belum saya benarkan. Al-Falaq ya, ini Al-Falaq. Nah, ya, Al-Falaq ya, hanya typo saja belum saya ubah. Baik. Kita akan masuk perkata dulu. Ya. Hafal oke. Sekarang apa ini kira-kira? Perkata yang belum masuk tadaburnya. Karena dari perkata ini menjadi modal kita untuk memahami secara mendalam insyaallah. Baik, ul. Pakai qaf ya, bukan pakai kaf. Katakanlah. Nah, saya sudah hafal semua karena sebelumnya Anas sudah hampir mirip redaksinya. A'udzu, maka aku berlindung. Kalau kamu laki-laki ya ta'udzu. Kalau kami na'udzu pakai nun. Kalau dia ya'udzu. Gitu ya. Kalau antum ta'udzuna, anti ta'udzina. Oke, itu teori yang mendasar dari tasrif. Ya, ada 14 ya. Ini aku a'udzu ada 14. Aku berlindung. Bi rabbi, dengan atau kepada Rabb. Kita artikan Rabb saja. Nanti kalau tadaburnya udah kita bahas nanti ya, ada menjaga, memelihara, mengatur, memiliki, itu Rabb. Tapi kita artikan secara terjemah bebasnya Rabb aja. Al-falaq. Falaq apa artinya? Yaitu waktu fajar atau waktu subuh. Oke ya, sudah bisa menerjemahkan ya. Katakanlah, aku berlindung
kepada Rabbnya al-falak, Rabbnya subuh. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, kenapa yang disebut subuh bukan ashar, bukan maghrib, bukan isya, gitu kan? Kenapa? Dan kenapa harus falak? Kenapa bukan birabis subuh lah? Ini akan masuk sesuatu yang unik nanti kalau kita sudah menggali. Ya. Oke ya. Falak artinya subuh atau waktu fajar. Terus muncul dari kenapa harus falak? Kenapa harus subuh? Bukan zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, gitu kan? Dan kenapa yang disebut adalah falak? Kenapa bukan subuh? Kenapa bukan fajar? Padahal itu adalah sinonim yang sama gitu kan. Qul a'udzu birabbis subuh gitu kan. Atau qul a'udzu birabbis fajar. Kenapa gitu? Nah, ini nanti akan kita pahami kalau sudah mendalam. Insyaallah. Yang penting fokus dulu ya, meskipun online harus fokus supaya nanti kita betul-betul memaknainya secara mendalam insyaallah. Baik, ayat pertama sudah bisa menerjemahkan. Ayat kedua. Pengulangan saja nanti diulang sampai 4 kali min syarri ini maka harus bisa ya. Min berarti dari. Syarri berarti keburukan ya, kejahatan. Syarr ya. Ya pakai shin ya, bukan sin ya. Ya, syarri. Ya. Bukan Mbak Sari ya. Kan ada namanya Sari ini, ada namanya Sari. Begitu pakai sin ya. Itu Sari Tati bagus tuh ya. Sari ada inti kan itu. Kalau ini pakai shin, maka jangan keliru. Artinya keburukan. Udah sering kita temu, ya apa-apa. Khalaqa sering kita temukan juga. Khalaqa, khaliq, makhluk. Artinya telah, karena ini jadi verb atau kata kerja fi'il madhi atau past tense, maka telah diciptakan atau makhluk yang telah diciptakan. Apa-apa yang telah Allah ciptakan. Ya, jadi aku berlindung kepada Rabbnya fajar, Rabbnya subuh. Pertama dari keburukan, kejahatan, apa-apa yang telah diciptakan. Apa yang telah diciptakan, apa saja nanti kita bahas. Yang penting terjemah bebasnya ini, terjemah secara perkata ini kita pahami dulu. Ayat ketiga. Wani yang perlindungan kedua, ya ayat ketiga tapi mengandung perlindungan kedua. Karena perlindungan pertama adalah ini ya, dari keburukan apa yang telah diciptakan. Kedua, syarri ghasiqin idza waqab. Apa itu ghasiq? Baik, kita lihat. Syarri sudah kita terjemahkan dari ghasiq. Kita lewatin ya, kita kosongkan karena sudah kita ulangi. Wa dan min dari syar keburukan atau kejahatan. Ghasiq. Kita terjemahkan atau kita artikan kegelapan malam. Malam yang gelap gulita. Ghasiq artinya malam yang gelap gulita. Idza apabila waqaba telah masuk. Artinya kalau telah masuk pada waktu malam. Kita diminta untuk berlindung kepada Rabbil falaq. Baik, ini perlindungan yang kedua. Perlindungan yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita terjemahkan dulu aja. Wa min syarri sudah naffatsat. Ini kayak muslimat, mukminat, nafasat. Berarti ini jamak ya. Plural dari nafasah. Nafasatun berarti pasti perempuan atau wanita ya. Wanita yang dia meniup. Nafasah itu meniup. Nah, apa yang ditiup? Maka diterjemahkan adalah tukang sihir, wanita penyihir yang dia kerjanya niup. Bukan niup trompet ya. Ya. Jadi aku berlindung dari wanita yang malam tahun baru niup trompet bukan. Ya, nanti kita bahas. Tapi secara terjemah ini wanita tukang sihir yang meniup nafasah atau menghembuskan. Fi pada atau dalam al-uqad itu artinya tali ikatan. Aqdun nikah, ikatan pernikahan. Akad ya. Akadnya bagaimana? Berarti talinya gimana? Ikatannya gimana? Gitu ya. Kalau mau kerjasama ada akadnya. Akad itu sesuatu yang mengikat. Ya, itu sama ya. Akad. Baik. Ini saudara terjemahnya. Ini yang ketiga ya. Pertama tadi dari semua makhluknya, kedua dari malam hari kalau sudah masuk, dan yang ketiga dari perempuan penyihir yang dia meniup pada buhul atau tali ikatan. Kemudian ayat kelima atau perlindungan yang keempat, wa min syarri dan dari hasidin.
Hasad sama hasid hasad. Itu orang yang dengki apabila dia telah mulai memunculkan sifat dengkinya. Baik, ini 4 perlindungan yang Allah hadirkan dalam surah Al-Alaq. Al-Falaq. Nanti falaq beda ya. Al-Falaq. Baik. Sebelum masuk kepada terjemah dari pemaknaan perkata tadi, siapa yang mau mencoba dulu? Silakan, ada yang mau mencoba sebelum masuk pada terjemah dan tadaburnya, supaya dua arah nih. Masih kelihatan ya? Ini ada yang mau nyoba nih, pada merendah diri. Boleh Ustaz mencoba lagi? Masya Allah, tabarakallah. Ini paling banyak berkahnya ini Bu Tatu nih. Amin. Baik, Dicoba Ustaz. silakan. Barakallahu fiik, silakan. Kul, katakanlah, a'udzu, saya berlindung karena kemudian birobbi dengan robbi rob falak itu waktu subuh tadi ya, fajar subuh falak jadi satu. Wa min syari wa dan ada ayat kedua min langsung. Wa min syari. Ayat kedua min syari, enggak ada wa min. Min syari, min dari syari kejahatan, apa falak. Tadi apa yang diciptakan ya Ustaz? Ya. Kemudian wa min syari wa dan min dari syari kejahatan, gosikin malam. Ya. Apabila wakob gelap malam juga ya Ustaz. Ya, malam telah masuk malam ya. Wakoba telah masuk malam. Baik. Malam ya. Wa min syari dan min dari syari kejahatan, nafasa, perempuan sihir itu ya Ustaz. Ya. Fil uqad. Perempuan sihirnya ngapain? Tukang sihir yang meniup nih. Meniup di buhul. Buhul atau ikatan ya. Ikatan. Akad. Baik. Wa min syari wa dan min dari syari kejahatan, hasidin iza hasidin orang yang dengki yang apabila hasad. Orang yang hasad apabila dia hasad gitu ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Syukran jazilan. Baik, alhamdulillah, syukran Bu Tatu. Ana yakin ini sudah mewakili ya. Artinya sudah bisa semua ya. Husnudzonnya sudah bisa semua tadi ya. Baik, enggak apa. Kita lihat kira-kira apa yang kita terjemahkan tadi secara perkata tadi berdasarkan teori bahasa Arab sama enggak dengan penerjemahan Ana ambil terjemah di Kemenak 2019 ini yang terbaru ya. Atau enggak tahu yang terbaru sekarang. Ana nemunya 19. Ini ya, ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Hei Muhammad, katakanlah. Apa yang Allah harus katakan? A'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan Tuhan yang menjaga falak atau fajar atau subuh. Baik, sama ya. Cuma di sini ada tambah-tambahin ya. Tuhan yang menjaga. Menjaga ini kan salah satu tafsiran dari Rabb ya. Baik, enggak apa. Kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Oke, sama tadi ya, makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin, kejahatan syarri dari kejahatan ghasiq malam apabila telah gelap gulita, idza waqab. Recording in progress. Baik, ada yang keluar tadi. Aman insyaallah ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, min syarri nafatsat, ya min syarri nafatsat, perempuan-perempuan penyihir yang meniup. Nah, tadi betul ya. Fil uqad, tali atau buhul. Kemudian terakhir, wa min syarri, dan dari kejahatan syarr hasidin,
Orang yang dengki idza hasad apabila dia dengki. Baik. Ini minimal ini sudah kita masuk pada jembatan untuk lebih mendalam. Artinya kalau kita sudah bisa menerjemahkan, ini baru permukaan saja. Permukaan untuk mendapatkan esensi dari surat tersebut. Ya. Jadi kalau saya sedang baca Al-Quran, kemudian capek, saya capek udah baca 5 juz nih. Kemudian mau baca terjemah, itu baru masuk permukaan. Karena kadang kita belum mendapatkan apa yang lebih penting dari terjemah. Meskipun terjemah bagus, maka sangat dianjurkan ketika sudah mulai membaca Al-Quran, sudah mulai membaca terjemah, maka selanjutnya mentadabburi makna dari ayat-ayat atau surat tersebut. Baik, kita sekarang masuk tadabbur per ayat dari surah Al-Falaq. Tadabbur per ayat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Boleh langsung ditanyakan ataupun ditulis dulu. Nanti di akhir baru kita jabar bareng. Insyaallah. Kita masuk ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ana rasa qul a'udzu di pertemuan kemarin sudah ya, tapi apa? Kita ulangi lagi. Qul, kata qul diartikan sebagai perintah untuk berkata. Katakanlah. Qul adalah kata perintah ya. Katakanlah. Artinya katakan ada perintah untuk berkata. Perintah untuk menyampaikan sesuatu secara eksplisit dan tegas. Tidak pakai retorika, tidak pakai majas dan lainnya, langsung tegas. Ya. Dan secara tersirat ini bukan hanya untuk Nabi. Kita sampaikan kemarin ya. Kalau ada ayat dari Al-Quran yang itu objeknya adalah kamu, memang secara asbab nuzul itu adalah kamu, itu artinya kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, kamu katakanlah, siapa ya? Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara tersirat, para ahli tafsir mengatakan, jadikan apa yang kau baca seakan-akan turun ke atas dirimu. Seakan-akan itu perintah langsung kepada kita yang saat ini membaca. Maka boleh dalam hal ini, katakanlah engkau yang saat ini membaca. Di sini ya ada saya, ada ibu yang hadir. Allah memerintahkan kepada kita. Apa? Untuk berkata. Apa perkataannya? A'udzu birabbil falaq. Nah, maka di sini yang tersirat bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk umatnya, menunjukkan pentingnya memohon perlindungan. Karena yang diperintahkan untuk dikatakan adalah perlindungan. A'udzu, minta perlindungan. Kata a'udzu di sini menunjukkan isi dari perintah tersebut. Yang disuruh oleh Allah adalah untuk minta perlindungan. Yaitu apa? Untuk memohon perlindungan dari sesuatu yang membahayakan. Ya. Dan hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan kelemahan ketika kamu minta sekarang perlindungan. Menandakan kita tuh lemah kan itu kan? Sesuatu yang tersembunyi dari kalimat a'udzu, ketika kita mengucapkan a'udzu, menandakan kita tuh lemah. Dan sangat butuh pada Allah secara mutlak. Kapan? Sepanjang waktu. Tahu dari mana? Fi'il mudhari'. Perintahnya adalah meminta perlindungan, menandakan apa? Ini keluar lagi nih. Tapi suaranya masih muncul ya. Ini di device yang kedua. Device pertama ini keluar masuk sebentar. Mungkin tidak kelihatan. Masih muter-muter connecting. Alhamdulillah udah muncul lagi. Mohon maaf ini ada iklannya. Baik. Ketika kita baca a'udzu, maka hadirkan pertama itu adalah perintah dari Allah. Apa perintahnya? Kita diperintahkan untuk memohon perlindungan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membahayakan. Kedua, kita sadari ketika kita minta perlindungan, tandanya kita dengan penuh sadar kita lemah dan sangat butuh kepada Allah. Kapan? Karena ini menggunakan present continuous mulai saat kita membaca dan sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Baik, itu esensi dari kalimat a'udzu. Termasuk ketika kita ingin membaca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau masuk toilet, apa? Baca doa perlindungan ya. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'its. Ya, karena kita tahu dalam
hadis disebutkan ya toilet itu yang mungkin saat ini banyak orang senang untuk lama-lama di toilet, ngapain aja kan itu? Ternyata itu adalah tempat tinggalnya para syaitan dan lainnya. Baik, kita lanjutkan. Birabbil falaq, Rabb kita bahas kemarin bermakna memperbaiki, memelihara, membimbing, mengatur, menjaga, memiliki dan lainnya. Itu Rabb. Ya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu dalam bahasa Arab Rabbatul Bait. Kenapa? Karena seorang ibu, mohon izin ibu-ibu, itu kan dia memelihara isi rumah, membimbing anak-anak, mengatur rumah, memperbaiki akhlak anaknya, menjaga. Sehingga ibu rumah tangga itu dalam bahasa namanya Rabbatul Bait. Rabbatul, karena dia Rabb artinya menjaga, memelihara, memperbaiki, membimbing, mengatur. Masya Allah, ini ibu luar biasa sekali. Ya. Jadi bangga kalau seandainya menjadi statusnya adalah Rabbatul Bait. Ya, tapi kan ketika diserap menjadi bahasa Indonesia IRT, kan kurang mantap sekali, ibu rumah tangga. Gitu kan? Tapi dalam bahasa Rabbatul Bait. Kalimatnya Rabbah karena perempuan. Rabbun laki-laki, Rabbatun perempuan. Nah, itu yang digunakan dalam bahasa Arab ya, Rabbatul Bait. Falak ternyata dikata falaqa yafluqu falqon. Ya, ini bukan falcon bahasa Inggris ya, bahasa Arab. Artinya membelah. Kalau kita runut secara bahasa, secara linguistik artinya membelah atau memecah. Jadi Rabbil falaq, Rabbnya pada waktu yang ketika itu datang, waktu itu adalah memecah atau membelah. Dan betul memang waktu subuh ketika fajar datang itu membelah kegelapan, betul ya? Jadi Allah ingin menghadirkan kalimat falak karena hadirnya falak. Ya, kenapa tidak disebut subuh atau fajar? Karena falak itu secara esensi karena dia membelah. Apa yang dibelah? Kegelapan malam. Ya, kegelapan malam. Kemudian Recording in progress. Dan masuk di sini. Atau segala sesuatu yang membelah. Falak ternyata selain dimaknai sebagai membelah atau memecah, ternyata ada juga makna lain. Apa? Segala sesuatu yang membelah. Biji, buah, malam menjadi siang itu disebut juga falak. Dari segi linguistik. Nah, kalau disandingkan Rabbil falak atau Rabbil falak, artinya adalah Rabb yang mengeluarkan cahaya dari kegelapan malam. Menunjukkan kekuasaan Allah untuk menyelamatkan hambanya dari kejahatan. Ya, malam hari yang gelap gulita, kemudian muncullah falak, muncullah sesuatu yang membelah datangnya subuh. Sehingga kalau subuh datang, seakan-akan mengisahkan Rabbil falak, artinya Tuhan atau Rabb yang dia memelihara, memperbaiki, mengatur, membimbing, menjaga. Rabb tersebut telah mengeluarkan cahaya yang muncul dengan datangnya fajar, falak, dari kegelapan. Nah ya, ini mana secara yang tersirat dari kalimat Rabbil falaq. Dan bukan hanya mengeluarkan cahaya, tetapi juga Allah berkuasa untuk menyelamatkan hambanya dari kejahatan. Maka muncullah kalimat falaq. Baik, mudah-mudahan ini bisa difahami ya kalimatnya. Kemudian penafsiran para ulama. Recording in progress. Rabbil falaq. Falaq adalah waktu subuh, yaitu waktu munculnya cahaya yang membelah malam. Tadi hampir sama. Allah menyebut waktu itu karena itu adalah awal datangnya rahmat dan berkurangnya kejahatan. Ya, di Al-Quran banyak ya tentang kemuliaan waktu subuh atau sebelum subuh, di datangnya fajar itu. Ya, di antaranya apa? Itu menjadi ciri-ciri orang-orang penghuni surga Firdaus. Wahum bil ashari wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memperbanyak istighfar karena waktu sahur adalah waktu yang penuh rahmat. Kemudian lainnya falak juga recording in progress. Bermakna seluruh makhluk karena Allah membelah biji, membelah tulang dari kehidupan. Ya, ini makna lainnya. Ya. Rabbil falak artinya seluruh makhluk itu pendapat lain. Atau yang lainnya, falak adalah simbol dari kebebasan, pembebasan. Karena membelah kegelapan malam merupakan bentuk penyelamatan dari kesulitan.
Artinya tadi kan membelah, berarti apa? Menyelamatkan dari kegelapan malam. Maka ini falak menjadi simbol dari pembebasan. Kenapa? Karena falak membelah kegelapan malam dengan hadirnya fajar subuh, yang mana malam menjadi simbol kesulitan, simbol kegelapan. Maka muncullah falak, artinya akhirnya terbebas dari kegelapan tersebut. Baik, apa pelajaran dari ayat pertama ini? Pelajaran dari ayat pertama ini, pertama, kita diajari untuk menjadikan Allah satu-satunya tempat perlindungan. Qul a'udzu, katakanlah, wahai engkau yang membaca ayat ini, berlindung, aku berlindung. Berarti apa? Kita diajari untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya perlindungan. Masya Allah, ini masih di luar ya, Bu, ya? Masih keluar ya yang ini ya? Masih muter-muter. Baik, tapi masih bisa dengar ya, nggak apa ya? Kita lanjut aja. Kita diajari untuk menjadikan Allah satu-satunya tempat perlindungan dari semua bentuk kejahatan. Sebagaimana fajar membelah malam, begitu pula perlindungan Allah akan membelah kesulitan dan ketakutan kita. Nah, ini pelajarannya ya. Kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dan menjadikan Allah satu-satunya tempat perlindungan dari semua kejahatan. Sebagaimana datangnya fajar, datangnya falak yang membelah malam. Maka begitu pula perlindungan Allah akan membelah, akan menghancurkan kesulitan dan ketakutan yang ada dalam diri kita. Ini poin dari pelajaran yang kita ambil dari ayat pertama ini. Kemudian, pelajaran lainnya adalah setiap kali manusia merasa terkurung dalam kegelapan hidup, ya mungkin lagi gelap hidupnya, lagi dirundung kesedihan yang mendalam, ya, dirundung dalam tekanan yang berat dari atasan, ada ancaman, ada kebingungan. Maka dalam hal ini, alhamdulillah udah muncul lagi. Maka dalam ini hendaklah ia kembali kepada Rabb yang dia Rabbnya Al-Falaq, yang selalu mampu membelah segala bentuk kegelapan menjadi terang, menjadi bentuk keselamatan. Nah, ini esensi yang luar biasa dari ayat pertama ini. Kalau kita mau gali. Jadi ingat, setiap kali kita merasa gelap gulita dalam hidup kita, adanya kesedihan, ya, ditinggal orang-orang yang kita sayangi, bangkrut, di PHK, banyak tekanan, ada ancaman, tenang. Allah hadirkan Rabbnya Falak. Malam yang gelap gulita akan hilang kalaulah kita mau berlindung kepada Rabbnya Falak. Nah, ini harus kita pahami ketika kita baca ini, nggak buru-buru. Kalau buru-buru nggak dapat. Nah, maka hendaklah kita kembali kepada Rabbnya Falak yang selalu mampu membelah segala bentuk kegelapan menjadi terang keselamatan. Baik, ini harusnya kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita menyebutkan Rabbul Falak, kenapa harus Falak? Oh, ternyata Falak itu memecah gelap gulitanya malam. Maling itu, maling kalau udah waktu subuh lari dia. Vampir itu ya, kan kalau ngomongin film ya, nggak apa, ini logika aja kan, akan lari dia, nggak akan mencari darah lagi karena sudah datang Falak. Baik, ini contoh saja. Begitu juga dengan Allah. Kita ada Allah, sesulit apapun hidup kita, maka datanglah kepada Rabbul Falak, karena dengan datang kepada Rabbul Falak akan memecah segala bentuk kesulitan. Nah, ini mohon maaf, ini urutannya salah. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Tadi min dari syar keburukan, ma apa khalaqa yang telah diciptakan makhluk. Syar berarti keburukan, kejahatan, bahaya, sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Itu syar. Ya, syarrun. Syurur. Ma khalaqa apa yang dia ciptakan. Artinya semua yang Allah ciptakan itu bisa jadi ada potensi yang mendatangkan bahaya, mendatangkan keburukan, mendatangkan kejahatan. Nah, itu apa aja? Ya Allah ciptakan, ya mencakup seluruh ciptaannya, baik manusia. Jelas, manusia mendatangkan syar. Sebenarnya semua ya, tapi potensi. Jin, ya, jin. Yang dia punya sifat syaitaniyah. Sifat syaitan yang kita bahas, syaitan itu sifat yang dimiliki manusia ataupun jin.
yang jauh dari kebenaran. Ya, jin kurang kerjaan. Yang seharusnya nggak perlu ditampakkan kepada manusia, tapi nampak jadi kolor hijau, jadi malampir, jadi genderuwo. Ini kan kurang kerjaan kan, ini kan. Jadi kunti dan lainnya itu kurang kerjaan. Nah ini didengar sama jin, tapi apa? Yang dengar jin supaya dia jinnya muslim insya Allah. Termasuk apa yang diciptakan? Wah, binatang. Nggak semua binatang ya. Binatang yang ikan ya alhamdulillah bisa dimakan. Tapi kalau betul kita didatangkan ular, kalajengking, harimau, singa, ini kan mengerikan. Ya, ini kan semua yang Allah ciptakan. Termasuk juga sifat ataupun fenomena alam ya, bencana alam itu kan ya ciptaan Allah, itu makhluk. Maka kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa semua makhluk bisa membawa potensi keburukan. Maka perlindungan harus diminta dari penciptanya. Jangan sama makhluk. Ya. Sudah tahu ada potensi keburukan, sesama makhluk mintanya sama makhluk. Kan bingung, aneh. Ya, minta sama pohon saja nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Minta sama penghuni kubur sekarang senang ditanya, mempertanggungjawabkan urusan dia ketika hidup. Kok kita minta, aneh. Minta sama batu. Batu saja dia dihancurkan ya. Contohnya oleh Nabi Ibrahim. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kok diminta bertanggung jawab? Minta tolong bisa. Minta perlindungan dan lain. Dia sendiri nggak bisa menolong dirinya, apalagi minta menolong orang lain. Nah sini ya. Kita lanjutkan. Makna tersurat ya, yang tersembunyi dalam hal ini dari ayat ini kita diperintahkan untuk memohon perlindungan dari semua keburukan yang mungkin berasal dari ciptaan Allah. Ya. Kita diminta perlindungan kepada Allah dari semua ciptaannya. Artinya semua ciptaan itu tidak semuanya buruk. Ada baiknya tapi berpotensi, ada kalanya berpotensi menghadirkan keburukan. Maka bagaimana caranya? Ya, kita berlindung pada Rabbil Falaq. Makna tersiratnya menunjukkan bahwa keburukan bisa muncul dari hal-hal yang diciptakan. Ya. Apa nih tersurat dan tersirat? Tersurat yang kelihatan, yang tersirat yang tidak kelihatan ya. Keburukan bukan dari Allah secara langsung. Karena Allah Maha Baik, Allah inginkan kebaikan. Dan bahwa tidak ada kekuatan untuk menolak keburukan itu selain dengan perlindungan dari Allah. Ya. Jadi yang tersembunyi dari ayat kedua ini bahwa keburukan bisa muncul dari hal-hal yang Allah ciptakan. Bukan berarti Allah mendatangkan keburukan secara langsung, tidak. Ya. Bisa jadi buruk tapi ternyata menghadirkan kebaikan. Berarti buruk itu tergantung bagaimana sisi kita melihatnya, kan. Sakit apa? Sakitnya flu, pincok, linu, asam urat dan lainnya. Itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Tapi apakah berpotensi keburukan? Bisa jadi berpotensi keburukan. Bahkan bisa jadi berpotensi kebaikan. Tergantung sisi mana kita lihat itu. Tapi kalau itu berpotensi keburukan, maka kita diminta. Minta perlindungan supaya keburukan itu tidak mendatangkan keburukan kita. Caranya ya minta sama yang buat. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah mesti Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kejahatan yang muncul, kejahatan yang muncul itu adalah bagian dari ujian. Ada gunung meletus, ada kebakaran, itu dari fenomena alam ya. Atau mungkin datangnya ada dari binatang, ada ular, dan matok, gitu kan. Ada ular atau mungkin ada kalajengking gigit dan lainnya. Itu semua adalah ujian. Dan bukan karena Allah menciptakan kejahatan demi kejahatan. Ya. Tapi ujian bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman ya siksa. Sudah kena patok ular, kemudian marah-marah, kemudian meminta obatnya sama penghuni sungai gitu. Nah, ini kan musibah. Tapi bagi orang beriman, dia sadar itu memang harus terjadi. Itu takdir Allah. Kemudian itu kita diperintahkan untuk meminta perlindungan Allah. Ketika kita sabar dan kembali kepada Allah, maka ujian akan menjadi keberkahan. Kenapa? Dengan ujian tadi mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa kita.
Bukankah itu sesuatu yang baik kan? gitu. Oke, manusia diminta untuk selalu waspada dan memohon perlindungan dari hal-hal yang tampaknya biasa, tapi ternyata berbahaya. Ya, tampak biasa, tapi ternyata hal itu berbahaya. Sebelum saya lanjut ke ayat ketiga, ini saya tambahin sedikit. Namanya berlindung itu gimana? Berlindung itu gimana? Kalau kita ada bahaya, kita harus berlindung kan gitu. Berlindung itu caranya kan kalau secara logika, saya kedinginan nih, maka saya ingin berlindung dari rasa dingin, maka masuk rumah kan itu. Maka rumah itu akan meliputi saya. Gitu kan. Kalau saya sedang, contohnya saya adalah seorang yang prajurit, ya, seorang tentara, maka saya berlindung ketika perang dengan tameng, armor. Maka armor itu taruhnya di mana? Di depan. Kan gitu kan? Untuk melindungi kan gitu. Artinya sesuatu yang menjadi pelindung itu harus di depan. Anak kecil yang dia takut pada orang lain, maka cara berlindung dia akan megangin baju ibunya gitu, di belakang ibunya, nggak mungkin di depannya, di belakangnya gitu. Itu gambaran kita bagaimana seharusnya kita menjadikan Allah pelindung kita. Ketika kita jauh dari pelindung, rentan kena kejahatan, rentan kena bahaya. Anak kecil dia jalan sendiri, jauh dari ibunya, dia jadi orang tuanya, rentan dia jatuh, rentan dia kena bahaya yang lain. Tapi karena dia di belakang orang tuanya terus nempel terus kan itu, nempel kemana nempel. Maka bahaya itu bisa dihalang, dan bisa dijaga. Begitu pula diri kita seharusnya seperti itu. Kita seperti anak kecil yang dimanapun kita nempel pada Allah. Yang kita sampaikan kita Anas kemarin, bahkan dalam hal terkecil pun kita harus minta perlindungan pada Allah. Keluar rumah, saya sebentar keluar ke depan rumah cuma beli nasi, beli jajanan depan, tetap harus berlindung pada Allah. Kita nggak tahu lagi jalan ternyata nginjek apa, gitu kan? Kita nggak tahu di jalan ada apa. Harus berlindung. Mau berangkat kerja, awal dengan keluar rumah, berlindung pada Allah. Nah ini esensi makna dari perlindungan. Esensi dari mana? Betul-betul menghadirkan semuanya itu kepada Allah. Dari apa? Dari makhluk tadi terakhir. Makhluk semua ciptaannya. Ini tembok. Bisa jadi ini nampaknya apa? Nampaknya biasa. Tapi ternyata bisa berbahaya. Kalau tiba-tiba roboh. Kan gitu kan? Oh enggak, ini kuat dalilnya. Belum tentu. Ini udah puluhan tahun ini nggak pernah roboh. Kalau Allah berkehendak, roboh bisa. Kan gitu kan? Maka segala hal harus kita hadirkan perlindungan pada Allah. Ya, perlindungan dari hal yang nampaknya biasa, tapi ternyata berbahaya. Baik, itu esensi dari yang kedua. Pelajaran lainnya. Dalam dunia, ini kalau relevansi saat ini ya. Di dunia yang terus berkembang dengan teknologi, media sosial, hubungan yang kompleks antara kawan dan rekan, banyak sekali potensi kejahatan baru terjadi. Fitnah digital, kan? Di media sosial saling memfitnah. Manipulasi informasi, perang ideologi dan lainnya. Krisis identitas, godaan duniawi. Maka ayat ini relevan, sangat pas sekali. Min syarri ma khalaq. Ini kan semua ciptaan. Mungkin yang menciptakan Allah, tapi kan Allah yang berkehendak. Allah yang menciptakan wasilah manusia. Adanya media sosial bukan karena siapa Facebook itu ya. Bukan Mark itu. Tetapi kan itu hanya wasilah. Allah yang menciptakan. Maka ayat ini mengajarkan bahwa hanya dengan kedekatan kepada Allah, tidak nempel kayak bayi tadi, kita bisa selamat dari kejahatan zaman yang terus berubah. Relevan sekali dengan kondisi kita saat ini. Baik. Kita lanjut ayat yang ketiga. Perlindungan yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik, masih ada orangnya di sini? Aman ya? Takutnya ini nggak ada suaranya atau gimana? Aman, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Insyaallah satu mewakili yang lain. Baik. Takutnya nanti tiba-tiba hilang suaranya atau apa? Aman ya? Aman.
Kita lanjut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, tadi secara terjemah sudah ya. Dan dari keburukan ghasik malam hari apabila telah masuk gitu ya. Kita masuk sekarang ghasiqat. Nah, mudah-mudahan nggak lupa tadi ya. Falak tadi disebut falak apa? Sekarang ghasik agak beda. Ghasik dari kata ghasaqo. Artinya kegelapan malam yang sangat pekat. Ghasaqo artinya malam yang gelap gulita. Ya. Ghasaqo malam yang gelap gulita. Sedangkan idza waqaba, idza apabila waqaba artinya masuk atau meresap. Masuk atau meresap, ketika masuk, jadi sedang meresap atau masuk. Nah, jadi sedang meresap itu namanya waqaba. Tapi masuknya betul masuk keluarga, masuk dengan kuat. Allah ingin menggambarkan malam hari yang dia masuknya kan nggak mungkin kan? Masuknya malam itu gimana? Masuknya malam dari siang ke malam itu? Ya. Apakah malam itu langsung gelap? Ini kan enggak kan? Enggak kelihatan kan? Gelap kan enggak? Pelan-pelan dulu, pelan langsung yakin kan? Gambarannya kan meresap itu kan? Hadirnya malam itu Allah hadirkan apa? Dengan meresap pelan-pelan, enggak langsung mati lampu kayak itu enggak kan? Dari mulai sore kemudian datangnya apa? Gelap sampai tengah malam gelap gulita. Nah, ini ada sesuatu yang kenapa Allah sebutkan ghasik di sini? Kenapa Allah sebutkan ghasik dengan kalimat waqaba? Ghasikin idza waqaba. Kita masuk lanjut dulu. Kata waqab mengandung makna penetrasi ya, masuk secara perlahan dan mendalam. Malam hari itu meresap ya, masuk pelan-pelan seperti racun yang masuk ke aliran darah. Pelan-pelan. Apa maksudnya? Mengisyaratkan bahwa kejahatan pada malam hari bisa merusak secara perlahan-lahan. Baik disebut ghasik ini malam hari, atau simbolik kegelapan kejahatan yang gelap gulita itu bisa masuk pada diri kita dengan penetrasi yang mendalam, pelan-pelan seperti racun yang masuk pelan-pelan. Mungkin yang dipatok ular tangannya, mungkin yang akhirnya merambat pelan-pelan. Itu ada kejahatan yang nampak seperti itu, kejahatan yang nampak seperti itu, kejahatan yang kayak peluru langsung nembak langsung mematikan, tidak, pelan-pelan. Nah, itu lebih bahaya kan? Lebih bahaya kenapa? Tanpa orang sadari. Banyak orang yang nggak sadar. Ternyata sudah mulai meresap penyakit-penyakit yang menggerogoti dari dalam. Nah, itu makna dari ghasikin idza waqab. Kita lanjutkan. Ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Ya, dari kejahatan malam. Wa min syarri ghasikin, kejahatan malam gelap gulita kalau sudah mulai meresap, sudah mulai masuk. Kenapa malam kita tadi kan kalau yang pertama Pak dari seluruh makhluk. Kedua, kenapa harus malam? Maka disebut sini malam dalam tafsir para ulama. Kenapa harus malam disebut kita berlindung? Karena waktu itu pada malam hari banyak kejahatan terjadi secara tersembunyi. Baik sihir, ya, ada apa itu? Bola terbang itu kan? Sihir, santet dan lainnya itu terjadi banyak sekali pada malam hari. Sehari mungkin ada, tapi tidak sebanyak malam hari. Perampokan, pembunuhan, kriminal umumnya terjadi malam hari. Begal malam hari. Termasuk gangguan jin malam hari bereaksi. Bahkan penyakit hati pun juga malam hari bereaksi. Ghasiqin artinya malam. Bahkan sesuatu yang nampak biasa. Saya tambahin mukadimah lagi. Sesuatu yang nampak biasa. Contohnya apa ya? Wanita, ibu-ibu wanita. Kan suara mulia. Wanita. Tapi kalau disandingkan malam, wanita malam itu terpuji. Anda yakin nggak ada yang bangga? Apa profesinya? Wanita
wanita bagus sekali. Tapi profesinya kalau disandingkan wanita, malam, wanita bagus konotasinya sekali. jadi negatif. Wanita malam, buruk sekali. Gitu kan? Apalagi ya contohnya? Hiburan. Wah, saya mau jalan-jalan, bagus sekali. Jalan hiburan, anak butuh hiburan nih. Anak habis baca Al-Quran 5 juz nih, pusing mau hiburan. Oh, bagus sekali. Silakan mau hiburan kemana? Tapi kalau disebut malam, hiburan, malam, apa yang terjadi? Konotasinya menjadi sesuatu yang buruk. Padahal suatu hal yang awalnya baik, kata baik, hiburan, wanita, kan gitu. Apalagi ya? Klub. Wah, saya punya klub nih, klub motor, klub. Ini kan klub juga kan? Wah, klub alumni. Wah, alumni apa? Alumni Semandel, bagus sekali. Tapi kalau disandingkan klub malam, nah, ini kan terjadi sesuatu yang buruk. Nah, artinya malam hari itu rentan terjadi keburukan yang disadari ataupun tidak sadari. Nah, ini mana? Kenapa Allah menggunakan kalimat ghasik? Apa tadi ghasik? Kegelapan malam. Ya, arti malam hari yang gelap gulita. Baik. Jelas ya? Karena malam itu banyak terjadi keburukan, ya, baik itu sihir, perampokan, begal, pembunuhan, gangguan jin, bahkan penyakit. Itu terjadi pada malam hari. Maka kala itu kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran utama apa? Kegelapan malam, ghasik, adalah simbol dari ketidaktahuan kita. Malam gelap gulita. Kenapa kita takut gelap? Ya. Kenapa kalau kita ke kuburan, siang hari biasa aja kan, siang hari biasa. Tapi kalau malam hari takut. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita. Tiba-tiba muncul sesuatu, kita kan membuat takut kan gitu. Kalau siang hari terang benderang biasa aja. Nah, malam itu adalah simbol dari ketidaktahuan kita. Atau termasuk simbol kelemahan kita. Dan juga godaan syaitan yang aktif saat manusia lengah. Ya, kegelapan ghasik idza waqab. Termasuk penyakit yang kita masuk menyerap pelan-pelan, racun yang pelan-pelan kita nggak tahu. Bersamaan itu kita dalam kondisi lemah, lebih bahaya. Tiba-tiba kena asam lambung, tiba-tiba kena jantung koroner, tiba-tiba kena ini dan lainnya, masya Allah. Padahal perasaan kemarin masih makan tunjang dari Padang, kan tiba-tiba udah nggak boleh makan tunjang, tiba-tiba nggak boleh gula, nggak boleh ini dan lainnya. Ya Allah, ini seperti ghasik kita kegelapan, ya bahaya yang tiba-tiba meresap gitu kan. Ghasik, kegelapan, bahaya idza waqab, kalau sudah mulai meresap. Kita nggak tahu. Bersama itu lemah. Dan bersama itu ada godaan syaitan. Maka ayat ini mengajarkan kita untuk tidak merasa aman secara berlebihan. Ya, jangan merasa aman. Wah, semuanya dimakan dan lainnya, semuanya merasa aman. Maka tidak boleh kita merasa aman berlebihan pada kekuatan diri kita, tapi harus sadar bahwa ia sangat lemah dan butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, jelas ya. Untuk ayat yang ketiga, perlindungan yang kedua. Tapi masih ada dua ayat lagi, lanjutkan, masih panjang, baru 28 slide, masih ada 10 slide lagi, nanti kita buka pertanyaan kalau ada. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik, di sini sudah jelas ya. Pertama berlindung, kenapa tadi falak sudah jelas ya. Kenapa falak bukan subuh gitu. Kemudian perlindungan pertama dari semua makhluknya tadi sudah ya. Makhluk. Kedua apa? Ghasikin idza waqab. Jelas ya. Dan yang ketiga adalah naffatsat fil 'uqad. Naffatsat fil 'uqad. Wamin syarri kita lewati karena sudah jelas. An-naffatsat dari kata naffatsah. Ya, naffatsah. Jadi jamaknya naffatsat seperti mukminatun mukminat, muslimatun muslimat, naffatsatun naffatsat. Berarti orangnya banyak. Pelakunya banyak, bukan satu. Karena menggunakan plural. Secara makna naffatsah dari naffatsah artinya meniup. Ya, meniup nafah. Ya, atau menghembuskan bisa.
Nah, karena ini muannas, maka pelakunya adalah perempuan. Perempuan yang meniup-niup. Ini merujuk pada dukun. Kenapa? Karena ketika turunnya ayat ini kan yang meniup adalah dukun gitu. Hanya saja di sini kita sebutkan merujuk pada dukun sihir wanita yang meniup pada simbol-simbol tali dengan bacaan mantra. Kenapa wanita? Allah alam. Ya, karena wanita. Bukan laki-laki kan gitu. Ya. Karena bisa jadi Allah alam ya kalau seandainya kita lebih kehati-hatian dalam penafsirannya. Karena wanita bisa jadi yang menjadi godaan bukan hanya secara yang tersurat yaitu sihirnya, tapi segala bentuk yang ada dalam diri wanita. Mohon izin Ibu, ya ini juga kita sampaikan, ini anak lagi di akhwat juga. Allah menciptakan wanita itu dengan segala bentuknya itu adalah menggoda. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu menggoda. Maksud sih iya, karena kan ibu nggak tahu mata laki-laki kan gitu. Kalau ini kan menyampaikan dari mata laki-laki. Ya, meskipun sudah ditutupin dengan bentuknya, ternyata itu tetap aja menggoda. Nah, baik. Tapi kalau kita kembali kepada yang tersurat di sini, ya ini kita fokuskan kepada yaitu para penyihir wanita yang dia meniup dengan tali-talinya. Uqad artinya simpul atau ikatan, akad ya, akad yang biasa digunakan untuk praktek sihir. Artinya sihir itu akan berhasil kalau ada ikatan atau buhul atau simpul-simpul. Ya, diambil rambutnya. Seperti Nabi kan diambil rambutnya kan itu. Ataupun perantara-perantara lain. Maka kita hati-hati supaya ya kita tidak terjadi sihir atau yang semisalnya dalam hidup kita. Nah, ayat yang keempat ini secara jelas berbicara tentang praktek sihir. Ya, jelas nih ya. Fathah ini berarti sihir itu ditiup. Sebagaimana syaitan pun juga dia meniup ke telinga kita seperti yang di Anas bin Was-was ya, meniup membisikkan. Itu di antara. Bahkan dalam redaksi lain dalam hadis disebutkan, kalau yang sering kita hafalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu aja kan? Padahal ada lanjutannya. Min nafsihi nafsun wa nafkhihi wa hamzihi, atau dilawi ya. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Hamzun gangguannya atau godaannya. Wa nafhi tiupannya, ditiup-tiup seperti itu, ya sihir. Wa nafhihi dan juga hembusan, godaannya. Nah, ini diantara tiga cara bagaimana syaitan itu menggoda. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Makna tersiratnya bahwa sihir itu nyata. Iya. Ya, yang kita pelajari di ayat sebelumnya. Ya, Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, kemudian terjadilah apa? Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya berubah menjadi ular, mengalahkan para penyihir. Berarti waktu itu memang ada sihir. Atau dalam surah Al-Baqarah 102 yang kita pelajari, ya, kalau masih ingat ya, bagaimana Nabi Sulaiman dituduh melakukan sihir kan? Padahal bukan Nabi Sulaiman, tetapi para syaitan lah yang mengajarkan sihir. Artinya sihir itu nyata. Dan semua kita itu sangat potensi kena sihir. Ya, Nabi sihir apa? Kita kan sangat potensi kena sihir. Jadi nggak boleh kita ngerasa, ayo santet aku, ayo sini coba aku, nggak boleh. Ya. Yang ada kita baca tiap hari. Tiap hari membaca doa-doa menjanggal. Ada kisah Syekh yang belum memang Allah berikan kelebihan untuk menyembuhkan orang melalui wasilah ruqyah. Ini bagus nih. Beliau senantiasa memudawamah. Mudawamah itu artinya continue. Setiap pagi dan sore membaca ayat-ayat perlindungan. Ini Al-Falaq, An-Nas, ataupun yang lainnya ya. Doa-doa perlindungan ini harus di kontinuitas. Tiba-tiba suatu ketika beliau di hadapan orang pasien lah yang dia kena serangan sihir.
Ketika dibacakan ayat ruqyah, maka jinnya marah. Ketika suruh keluar dari jasad pasien tersebut, jinnya marah. Ya. Dan dia mengancam, aku nggak akan keluar dari jasad ini, pasien ini, kecuali aku akan masuk ke tubuhmu. Diancam seperti itu. Kalau kita diancam oleh setonnya sendiri, langsung jin, aku nggak masukin dirimu. Kira-kira kita gimana? Bergeming langsung ya. Wah, kok aku yang dimasukin jin ini, kesurupan ya gitu. Tapi ternyata beliau mengatakan, oh silakan kau masuk pada diriku. Saya siap. Tapi tentu ini nggak sembarangan orang. Ya. Beliau sudah punya ilmunya. Nanti ilmunya kita sebutkan di akhir. Ketika itu setannya betul mau berusaha keluar dan ingin menyerang syekhnya tersebut. Ketika mau masuk, ternyata setannya gagal. Bukan karena syekhnya sakti, bukan. Ternyata beliau mengamalkan sunnah Rasul. Itu membaca ayat-ayat atau doa perlindungan. Ketika Allah melalui sabda nabinya membaca diantaranya Al-Falaq, An-Nas ataupun doa-doa dari Nabi itu, maka Allah jaga. Dan betul syaitan yang ingin masuk diri syekh tersebut gagal. Kenapa? Ada bentengnya, ada perlindungannya. Ya. Dan ini real bukti. Beliau sendiri yang menyampaikan. Itu gangguan yang kasat mata, apalagi gangguan yang nyata. Akan ada benteng perlindungan dari Allah tadi, seperti anak kecil yang kemanapun dia minta perlindungan. Maka sangat layak sekali. Al-Falaq ataupun An-Nas ataupun yang lainnya kita biasakan. Usul nafsu Allah. Doa-doa Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang belum baca. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, simple. Ya. Atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'un fil ardi wa la fis samawati wal ardi. Kita biasakan. Ya, dan di pondok ini biasakan pada subuh dan menjelang maghrib kita biasakan juga. Nah, ini kita biasakan minimal dari diri kita. Kita baca pagi, Allah akan jaga dari pagi sampai sore. Kita biasakan baca sore, maka Allah akan jaga sepanjang malam sampai pagi. Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana sirtu nyata dan cara melawannya yaitu Al-Falaq adalah senjata melawannya. Al-Falaq senjata melawannya. Ayat ini juga isyarat bahwa kejahatan tersembunyi seperti guna sihir, fitnah dan manipulasi batin manusia adalah kenyataan. Dan lebih berbahaya daripada kasat mata. Ya, lebih berbahaya. Kita tahu itu ada serangan masuk jin dalam diri kita tahu. Maka manusia perlu kesadaran spiritual. Sadar kita butuh zat lain yang harus menjaga kita. Dan benteng keimanan, penuh keimanan, harus jujur. Kalau hanya sekedar membaca nggak jujur, nggak bisa. Jujur itu artinya apa yang diucapkan sesuai. Kalau kita a'udzu birabbil falaq, betul-betul yakin bahwa Allah akan menjaga. Kalau nggak akan karuh. Ya. Aku udah baca ini kok ya. Berarti bisa jadi kita belum yakin sepenuhnya. Belum sepenuhnya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajarannya apa? Kalau kita ambil relevansi zaman sekarang, sihir di zaman modern tidak selalu berupa praktek mistik, tapi bisa juga ilusi, propaganda, manipulasi opini, hipnotis sosial dan lainnya. Kita butuh zikir pagi dan petang, butuh doa Al-Quran sebagai perisai benteng agar hati dan pikiran kita tidak terpengaruh. Ya. Jadi kalau sekarang kita ada kirim santet udah jarang, tapi ilusi, propaganda itu terjadi di mana, manipulasi di mana-mana, hipnotis di mana-mana. Maka ini harus dibiasakan untuk zikir, doa, baca Al-Quran sebagai perisai agar kita terjaga. Baik, terakhir, tapi ini belum terakhir ya. Maksudnya pembahasan terakhir. Kata hasid dari kata hasada sama artinya orang yang berhasad iri dengki. Apa itu hasad? Hasad adalah penyakit hati yang bisa melahirkan tindakan nyata. Penyakit hati yang bisa melahirkan tindakan nyata yang membahayakan orang lain.
Ya, tadi kita sampaikan bukan hanya orangnya saja, tapi orang lain, bahkan tanpa disadari oleh korban, tanpa disadari. Jadi dengki. Hasad adalah penyakit hati yang membuat seorang ingin agar nikmat orang lain hilang. Wah, temannya beli apa yang terbaru nih? Mobil apa itu? Densa, wah, terbaru. Oh, kemarin Alphard, sekarang Densa. Wah, akhirnya dia hasad dalam dirinya. Bahkan bisa sampai menimbulkan tindakan nyata seperti menyebar fitnah, membenci, bahkan menyakiti. Nah, ini menjadi hasad. Temennya naik jabatan, dia cincok pegelin. Temennya punya dapat gaji baru, dia udah kejar-kejar. Nah, ini orang hasad. Nah, bahaya. Hasad adalah sumber dari kejahatan sosial dan kerusakan ukhuwah. Ini berapa banyak kawan yang dia bareng gara-gara hasad, hilang ukhuwah. Iblis pun terusir dari surga karena hasad. Qabil dibunuh oleh Habil. Ya, Pak. Qabil membunuh Habil karena juga hasad. Berarti hasad ini adalah termasuk pokok dari segala dosa. Maka kita diperintahkan untuk memohon perlindungan dari keburukan hati. Ya, keburukan hasad tersebut. Ayat ini menunjukkan betapa berbahayanya penyakit ain, penyakit mata ya. Melihat orang lain, wah, ganteng sekali, buset, luar biasa. Lah, ini kalimat ini bisa menyebabkan mencederai orang lain. Ya. Anak kecil, luar biasa cantiknya, lucunya. Kalau tanpa ditambahin subhanallah, masya Allah, takutnya ucapan kita ini membuat aib. Oh, anaknya cantik sekali ya, luar biasa. Anakku kan dekil lah contohnya. Ini bisa hasad ini bisa menjadi penyakit. Ya. Baik. Allah memberikan kita untuk berlindung. Bagaimana caranya supaya tidak kena ain ataupun penyakit orang lain itu? Ya, lagi-lagi berlindung. Ya. Bagaimana? Ini Allah memberikan kita untuk berlindung dari orang iri dengki ketika ia menjalankan kedengkiannya. Bisa jadi mulai dari iri, kemudian besoknya membunuh. Naudzubillah, besoknya ini berawal dari bahaya kan kalau sudah mulai menjalankan kedengkiannya. Baik dalam bentuk ucapan, menyebar fitnah. Doa yang buruk dia ucapin keburukan atau tindakan melukai, memenggal, membunuh. Nah, supaya ini tidak terjadi. Ini kita baca falak ini dibaca. Bukan hanya sekedar dihafal, dibaca dan diserapin maknanya. Pelajaran utamanya di era media sosial saat ini kita coba mencari relevansinya. Penyakit hasad sangat mudah menyebar. Melihat kesuksesan orang lain, ya, orang lain sukses, kawan seperjuangannya sukses. Kalau nggak ada keimanan dalam diri kita, membuat hati menjadi kotor. Ya. Dikit-dikit, ya, mudah-mudahan ya dalam diri kita nggak ada. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Penting untuk menanamkan rasa syukur. Berapapun yang kita miliki, syukur, qanaah, rasa puas, dan doa kebaikan untuk orang lain. Nah, doa untuk orang lain itu tentu berat ya kalau kita nggak terbiasa. Jadi supaya kita nggak ada hasad, coba. Tiga cara ini. Rasa syukur dulu. Apa yang kita miliki syukuri. Kemudian qanaah, merasa cukup. Kemudian doakan orang yang dia mungkin di atas kita, doakan. Ya Allah, itu aku sudah naik pangkat, naik derajat. Tak doakan supaya semakin tambah naik. Kebaikan. Nanti akan kembali kepada kita. Karena ada malaikat apa? Ketika kita mendoakan orang lain, maka ada malaikat amin walaka bimithli. Ada malaikat yang mengaminkan amin, ya Allah kabulkan walaka bimithli, dan bagimu juga seperti itu. Jadi kalau kita ada orang yang lebih cantik di atas kita, materi lebih kaya di atas kita, jabatan lebih tinggi, doakan saja kebaikan. Nanti apa yang kita doakan akan kembali kepada diri kita. Dan yang lebih dari itu, kita akan terjauhkan dari sifat buruk hasad iri dengki tadi. Baik. Masih ada waktu? 5 menit ya, 5 menit kita buka. Ini ada tambahan lain yang mungkin belum kita sampaikan di dalam tadabbur per ayat tadi, tapi ini analisa penting. Apa kesimpulan dari falak? Banyak sekali ya dari per ayatnya ya. Tapi kalau boleh Anda merangkum sedikit, surah ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia penuh dengan ancaman kejahatan. Namanya kan dunia. Ya. Banyak ancaman di mana-mana. Kalau nggak mau ada ancaman, ya nanti di surga, insya Allah. Amin.
baik berupa ancaman kejahatan fisik, mental, spiritual, sosial ataupun batin. Namun Allah Rabbuna yang menjaga kita, yang mengatur kita, yang memberi kita rezeki, mengajarkan kita cara pertahanan yang terbaik. Apa? Pertama, mulai hari ini setelah kita belajar ini, tanamkan dalam diri kita harus kembali kepada Allah. Tidak ada jalan lain dari segala kejahatan yang ada di sini kecuali kembali pada Allah. Kedua, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berlindung. Meskipun kita udah punya helm, ada punya motor tetap harus minta Allah. Anda sudah punya ini lainnya, enggak, tetap harus pada Allah. Baru yang lain. Ya. Tapi bukan hanya Allah saja, kemudian nggak ada ikhtiarnya, gitu kan? Oh, Anda bisa dari kantor Allah ke Mekah mau haji jalan kaki, nggak punya modal, nggak punya paspor. Aku ada Allah, nggak bisa. Harus ada ikhtiarnya juga. Tapi nggak boleh dibalik juga. Oh, aku punya harta kaya, kemudian aku sehat dan lainnya. Nggak perlu minta perlindungan. Sombong sekali. Gitu ya. Ketiga, mengakui kelemahan diri kita itu sekuat apapun kita adalah lemah dan selalu waspada. Dan kemudian yang keempat, melindungi hati dari penyakit hasad dan sihir. Kita harus menjaga hati kita dengan tiga cara tadi, mensyukuri, qanaah, dan mendoakan kebaikan. Kemudian terakhir, membangun spiritualitas yang kokoh, membangun keimanan, membangun kesadaran yang jujur ya, iman yang jujur, atau iman yang sebenarnya, bukan hanya dalam lisan, tapi perbuatan. Itu namanya yang jujur. Ya, dengan gempuran dunia secara masif yang saat ini ada di kondisi kita saat ini. Baik, nah, kalau kita lebih mentelaah, ternyata susunan ayat, susunan atau struktur ayat ini ada simbol edukatif. Ya. Urutan penyebutan kejahatan tadi apa? Pertama, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang telah diciptakan. Min syarri ghasikin idza waqab, malam hari kalau sudah mulai meresap sudah datang. Min syarrin nafatsati fil qad. Ya, penyihir yang dia meniupkan di bubur. Kemudian yang keempat hasidin idza hasad. Nah, kita spesifikkan lagi. Min syarri ma khalaq. Itu umum, seluruh makhluk terlalu umum. Nah, kemudian yang kedua, ghasikin idza waqab, semi spesifik, kegelapan malam. Sudah mulai semi spesifik. Nafatsat fil qad, lebih spesifik, pelaku sihir. Sudah mulai. Nah, yang terakhir paling spesifik dan halus, yaitu hati pendeng. Ya. Ini ada simbol edukatifnya dalam struktur ayat. Enggak bisa diputar-putar. Ternyata ada sesuatu yang tersirat di sini. Ini menunjukkan bahwa kejahatan yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat secara fisik. Ya. Ini ya. Seluruh makhluk nampak. Kejahatan malam tadi ya. Biasanya nampak juga. Ya. Begal, pembunuhan nampak. Nomor 3 dan nomor 4. Ini nggak nampak. Nah, dan paling berat adalah hati pendengki. Maka di sini kejahatan yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat secara fisik, tapi yang tersembunyi dalam jiwa. Nah, bisa jadi ada dalam diri kita tanpa disadari. Idza waqab, sudah mulai waqab tadi apa? Sudah mulai meresap tadi. Bahaya. Nah, kalau ada ya, mudah-mudahan kita setelah ngaji ini ada perubahan baik insyaallah. Nah, kita ambil penafsiran secara linguistiknya dari idza. Ini hampir sama dengan idza yang sering kita bahas di awal-awal Al-Baqarah itu. Ada idza. Idza itu masa lampau, idza masa yang akan mendatang. Ya. Apa penafsirannya? Kata idza dalam bahasa Arab adalah keterangan waktu yang menunjukkan waktu terjadi sesuatu secara khusus dan genting. Ya. Waktunya nanti masa datang, dan ketika itu terjadi, itu adalah kejadian yang khusus dan genting. Sangat bahaya sekali. Maka idza waqab, ketika malam benar-benar gelap, itu adalah masa momentum rawan, yang momen yang sangat rawan. Ya. Idza hasad,
ketika hasad betul-betul muncul dan diwujudkan oleh orang yang bening. Artinya apa? Bahaya tidak selalu konstan, tapi datang dalam waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, maka pada malam hari yang rentan dan rawan ini, pastikan di malam hari nggak boleh kemana-mana gitu. Malam hari di rumah udah istirahat. Gitu kan? Nah, ketika orang udah punya rasa hasad, hati-hati. Nah, maka di momentum idza duan idza waqaf idza hasad, hati-hati. Kita harus perlu perlindungan. Ketika ketemu teman yang dia sukanya bibirnya lemes gitu. Gampang bibirnya gitu. Hati-hati, kita berlindung kepada Allah. Takutnya kita kena juga. Ya, pada malam hari baca doa sebelum tidur. Nah, artinya bahaya tidak konstan, terus-menerus tapi di waktu tertentu. Khusus dalam surat ini ada dua nih. Munculkan matiza. Malam hari atau ketemu orang yang dia punya sifat hati-hati. Takutnya kena bahaya, rawan. Tapi penjelasan itu beberapa hal yang mungkin bisa dipahami dan mungkin masing-masing kita punya esensi atau konklusi sendiri dan kita harapkan ya, bukan hanya sampai berhenti di sini, tapi lebih dari itu yang paling utama adalah kita gunakan untuk dalam hidup sehari-hari. Baik, sudah pas waktunya ya, 1 jam 36 menit. Mudah-mudahan tidak kurang nggak lebih, tapi insya Allah berkahnya sangat banyak yang bisa kita ambil. Mungkin masih ada waktu untuk tanya satu atau dua, kita diskusi atau ditanyakan. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, saya mau tanya Ustadz. Masya Allah, silakan. Silakan.